Kayak Karani. Oke, gimana nih, terinspirasi dari mana mungkin gaya? Jadi belum lama ini kan baru transplantasi rambut, sedikit di brewok itu saya kerja di Turki itu kerjanya di tanggal Maret 23 gitu. Jadi ini udah 4 bulanan ya, udah nyaris 5 bulan lah teman-teman. Alasan mungkin apa? Alasannya karena saya selama ini ngerasa jidat saya agak lebar gitu. Tapi ya nggak semua orang jidatnya lebar tuh jelek ya, maksudnya. Tapi di saya ngerasa kurang pede kalau jidatnya agak lebar gitu. Makanya saya tambah jidat. Terus kalau brewoknya ini karena saya pengen for fun aja, eksperimen. Vin itu sampai ke Turki juga ya? Ingin bewok juga sampai ke Turki kata? Iya, sampai ke Turki. Jadi karena di Turki itu salah satu terbaik untuk klinik transplantasi rambut gitu. Mahal tuh sih. Saya udah bandingin sama yang di dalam negeri, di luar negeri. Untuk di sana menurut saya relatif nggak terlalu mahal. Jadi masih banyak yang lebih mahal. Ratusan? Nggak sampai ratusan. Jadi dia paketnya ada $2.000 sampai $3.000. Tapi itu udah sama hotel, sama makan, apa. Jadi oke sih menurut saya segitu worth it. Sekalian bulan madu ya kemarin. Sekalian bulan madu mah benar. Jadi ya sekalian lah pulang-pulang ya suasana baru. Oh, pulang-pulang ada hasil? Cuman 2 bulan pertama dia agak rontok. Ya teman-teman kalau lihat nih itu udah mulai tumbuh ya 4 bulan. Tanpin. Bewoknya lu? Oke. Oke, Vin. Oke. Mantap. Total berapa helai semuanya? Ini 6.600 selai. Helai. 2.000 di sini, 4.000 di sini. Itu bayarnya per helai apa gimana, Vin? Kalau jadi ada yang per helai, tapi ada juga yang saya pakai lagi. Iya. Bayarnya jadi ada yang per helai, ada yang per sekali pengerjaan. Nah kalau di sana sistemnya pengerjaan. Biasanya yang biasanya per helai mungkin harganya lebih mahal dikit. Menyiksa nggak sih? Maksudnya sakit nggak sih? Anestesinya sih mas yang sakit, karena puluhan kali di anestesi. Aduh. Terus itu ngambil dari bagian belakang donor area di sini sampai sini, dipindahkan ke sini sama sini. Minta izin sama istri waktu itu gimana, Vin? Ngomong biasa aja sih, karena dia juga menurut dia ini sesuatu yang nggak apa-apa lah gitu. Hasilnya puas, maksudnya bagus. Melihat Belum Kevin bisa ini. lebih ini nggak Vin sih? Lebih maco nggak sih ada di muka gitu? Tapi tujuan saya bukan biar dibilang lebih ganteng, lebih keren, lebih laki, itu bukan itu ya. Sebenarnya kalau brewok itu pure murni untuk kepuasan pribadi aja. Tapi kalau jidat itu buat saya itu memang memperbaiki lah gitu. Dari efek samping ya? Efek sampingnya nggak ada sih. Ya paling habis dioperasi, habis itu kan termasuk operasi besar juga. Ya harus istirahat karena kan banyak darah gitu-gitu. Tidur aja masih berdarah. Oh, perawatannya? Kalau lubang-lubang. Perawatannya apa aja nih? Perawatannya paling ada kayak krim dari mereka, terus minum kapsul-kapsul vitamin dari mereka biar tubuhnya bagus. Tapi semenjak ini ya teman-teman ya, banyak juga loh yang DM artis-artis centang biru mau nunggu hasil saya gitu. Mereka pengen juga tau. Pengen, ada yang ngerasa jidatnya ini juga gimana, atau ada yang pengen brewok juga. Tapi sekarang udah sepenuhnya normal atau masih ada pemulihan? Udah oke. Tapi ya dia tumbuh. Ini kan tumbuhnya, kan waktu itu kalau teman-teman ingat tuh dibotakin ya. Nah ini kan tumbuhnya lebih cepat yang rambut yang nggak ditransplant. Jadi yang transplant itu akan tumbuh setelah 8 bulan tuh tumbuhnya normal lah. Jadi sebulan 2 bulan pertama tuh rontok semua bagian ditransplant. Habis itu dia akan tumbuh lagi setelah 2 bulan itu. Tapi pelan-pelan. Tapi ya sebenarnya bagus sih buat experience yang menarik ya buat orang-orang yang ngerasa jenong atau mungkin pengen shading di pipinya atau brewok atau something. Mungkin sekarang polemik juga yang terjadi di masyarakat, ada yang masih pro kontra ya, karena kan nggak semua orang nganggap ini tuh sesuatu yang normal gitu. Kalau operasi payudara, hidung apa itu mungkin udah common ya. Tapi kalau transplant mungkin masih asing gitu loh. Jadi bukan sesuatu tren gitu, belum tren gitu. Tapi someday kalau di luar itu udah biasa banget kayak begini. Jadi bukan hal yang tabu lagi. Kan setelah jidat dan brewok mungkin ada bagian untuk Apa di dada gitu ya? terserah. Enggak sih, udah cukup lah. Juga aja ya. Apalagi ya? Nggak usah ya. Atau mungkin Visi mau
ada melakukan apa juga gitu? Perawatan nggak ya? Enggak. Kalau seru ya buat kepuasan pribadi aja. Berarti mau balikin rambut sih? Insinya gimana tuh? Mau buat bewok sama tambahinnya gitu. Sebenarnya awalnya emang jidat sih. Paling pentingnya saya tuh sebenarnya jidat. Cuman orang highlight-innya yang brewok. Padahal sebenarnya esensi saya kesana tuh buat jidat. Brewok ini bonusnya aja gitu. Tapi kamu sendiri sering Udah punya tingkot sama yang biasa? Perbedaannya lebih, saya ngerasa lebih ini aja. Brewok itu kan fungsinya sebenarnya macam-macam ya. Kalau saya tafsiran saya brewok tuh bukan buat biar lebih laki atau lebih ganteng gitu-gitu tuh bukan kayak gitu. Sebenarnya dia fungsinya buat shading gitu loh. Jadi bisa meniruskan sedikit lah gitu. Tapi dia juga saya pakai ini fungsinya buat apa ya? Buat ulang ya. Jadi bukan buat menggantengkan diri atau lebih lakikan diri gitu, bukan, lebih ke pengen punya aja gitu. Soalnya saya ngeliat cowok-cowok brewok tuh seru juga ya, bisa sometimes kan bisa dicukur semua juga bisa, sometimes dibentuk kayak begini bisa, begitu bisa, seru aja, lebih ke fun sih buat saya. Jadi bukan buat keren dan lain-lain, itu bukan yang gitu ya. berarti selama ini Berarti kan mau bentuk kamu mau kayak gitu. Sekarang sih masih belum tahu ya mau diapain ya, masih normal banget. Mungkin nanti teman-teman lihat di IG saya aja kayak gimana. Itu jadinya sih udah begitu. berarti kamu keputusan buat brewok juga karena emang sebelumnya emang susah gitu apa nemuin brewok? Sebelumnya emang nggak makan. Tapi gini sih ya, jadi yang jadi polemik adalah banyak juga kan yang jualan apa krim atau oil buat rambut, ada buat jenggot, buat brewok. Jadi kalau saya tuh posisinya di sini, saya support semuanya gitu, karena semua apa sistem cara numbuhin rambut itu nyamannya masing-masing lah gitu ya. Kalau ini kan instan gitu, tapi nggak instan amat juga ya, tetap dia 3 bulan. Nah ini kan saya baru bulan keempat, dia perfectnya di bulan ke-6 sampai ke-8 lah, ininya baru kelihatan sejajar gitu. Tapi dan dia tumbuhnya memang lebih lama dari rambut normal. Kan kalau teman-teman perhatikan saya pulang tuh saya botak. Nah ini tumbuh duluannya malah yang di luar area transplant. Tapi berawal terinspirasi dari mana sih tuh ingin lo? Sebenarnya inspirasinya dari toko-toko game gitu-gitu sih malah. Terus dari saya suka nonton UFC juga kan. Apa yang teman-teman ya pokoknya aku rekomen gitu, ini bagus sih. Now hair time teman-teman. Konsultasinya sempat lama atau gimana? Cepet kok, cepet. Itu yang datang ke situ artis-artis luar juga banyak, nggak cuma dari Turki, dari Brazil, dari Amerika. Ya memang masalah rambut itu juga masalah main thing juga, orang beberapa anggap itu hal yang penting juga gitu untuk supaya jidatnya lebih proporsional atau pipinya lebih ini. Tapi jadi konteksnya bukan nggak bersyukur ya, sebenarnya bersyukur sih, sangat bersyukur. Cuman ini kan lebih ke apa ya gitulah ya, panjang ya kalau ngomong agama, hadis dan lain-lain, takutnya salah ngomong. Cuman secara persepsi ini tujuannya baik gitu. Inspirasi kemarin inspirasi tadi dari Inspirasinya dari ini, dari ya akhir-akhir ini suka nonton UFC kan yang berantem-berantem itu. Ya banyak yang tokoh-tokoh yang saya suka ada brewok-brewoknya, dan saya pikir asik ya kalau punya brewok bisa dimainkan gitu, bisa dibentuk begini, bentuk begitu gitu. Dan dari dulu kan saya rambutnya selalu poni sini gitu, sampai apa nggak bisa mau ganti gaya rambut jadi pendek pun juga agak susah ya, karena kan udah apa iya jadi susah gitu. Jadi harus dibenerin ininya dulu, baru ntar kalau rambut mau diapain, brewok diapain tuh ada banyak 1001 style gitu kali ya. Nanti mau gondrong lagi. Mau gondrong lagi sih. Jadi ini nanti mungkin ya sebulan lagi lah, itu yang sesuai yang saya mau. Din, untuk omongan sendiri seperti apa nih? Apa? Untuk program omongan sama video Omongan mungkin tahun depan lah ya, kita sekarang kalau ke situ sih fokusnya mungkin tahun depan. Jadi setelah menikah pasti ada banyak hal yang berbeda. Mungkin salah apa dari kalian merasakan harapan sudah sekian lama, akhirnya ada hal-hal yang nggak kalian temuin waktu pas kalian pacaran. Aman sih, cuma karena pacarannya lama, jadi adaptasinya udah banyak. So far sih aman, doain aja aman terus. Berarti belum program ya Bang? Belum.
Foto lagi. Udah nggak apa-apa selesai. Tapi kan nggak apa-apa kan? Yang 17 sampai 17-an. Dikit lagi kan, Bang? 17-an deh, 17-an. Dia memaknai kemerdekaan seperti apa, Vin? Ya kemerdekaan tahun ini ya. Kamera aja deh. Oh iya. Kemerdekaan tahun ini saling menguatkanlah sesama masyarakat untuk saling membantu mungkin, saling mendoakan. Soalnya kan kita lagi pandemi ini, jadi saling positif aja sih sesama masyarakat. Momen-momen apa yang selalu ditunggu nih biasanya? Kenangan apa di saat 17-an ikut lomba apa seperti apa? Pohon kerupuk ya lucu ya, terus bakir tau gak? Itu lucu tuh. Tarik tambang, woi seru. Pohon garung gitu. Kan tiap tahun kan perayaan 17 Agustus kan sering ini ke ayah ke istana. Mungkin seperti apa nih? Tahun ini Yang dan- suka ke istana papa sih, kalau Iya. saya nggak pernah. Paling ya ntar paling di rumah aja sih. Kayak ikut nyanyi lah, ikut nyanyi sendiri. Mungkin tanggapan dikit dong besok pengibaran bendera raksasa TNI Angkatan Udara mungkin seperti apa itu persiapan 5 hari buat besok ini? Tanggapannya ya, saya doain aja semoga acara 17 Agustus yang diadakan dimanapun di Indonesia lancar-lancar aja. Terus ya pokoknya itu sih balik ke tadi, saya berharap kita masyarakat Indonesia saling menguatkan di era pandemi kayak gini. Jadi tetap optimis, Indonesia pasti bisa survive. Mungkin melihat perjuangan para pahlawan, Vin, seperti apa, Vin, di kemerdekaan ini? Makna perjuangannya, Iya. ya makna perjuangannya sih benar-benar ya, kita makanya emang harus ada seremoni kayak 17 Agustus karena kan itu mengingatkan leluhur-leluhur kita juga. Tapi dari keluarga kami memang kontribusinya, saya juga bantu ayah, saya kan selalu biasanya 17 tuh dia selalu konser gitu ya, konser kemerdekaan. Jadi karena banyak lagu-lagu nasionalis, lagu-lagu nasional kan banyak yang masyarakat juga belum tahu gitu-gitu. Jadi selalu itu tujuannya papa. Jadi kalau teman-teman tahu upacara atau apa itu kan semua rata-rata aransemennya ayah saya yang ini kan. Jadi itu memang keluarga kita memang fokus ke situ juga. Mas Kevin, tanggapan PPKM diperpanjang meskipun di Jawa, di luar Jawa dan Bali. Ya PPKM diperpanjang ya sebenarnya sih mungkin saya ya pasti seluruh masyarakat juga pengennya nggak diperpanjang ya, tapi kita juga harus dukung pemerintah kali ya, karena kan kita juga yang pasti mereka punya orang-orang terbaik lah di dalam yang bisa ada input-input gitu. Jadi kita ya mau nggak mau kita ngikut aja, kita nggak usah bikin gaduh dengan statement-statement yang gimana. Tapi saya juga menghargai orang yang bikin kritikan ke pemerintah atau demo yang virtual kali ya, atau gimana. Jadi kita ya sikap kita berdua ya kita berdoa aja sih. Kita ini kan rakyat biasa gitu. Kita berdoa supaya bisa melewati sama-sama. Oke, thank you. Oke, Vin. Thank you, Vin.